Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kamu nih yang gak sengaja mampir di channel YouTube aku, Aimica. Ayo mordenya detik cantik yang hobinya bercanda sambil bercerita. Oke, gak nyampe 3 menit atau mungkin lebih dikit, aku bakalan sharing cerita-cerita yang gak penting dalam hidup aku buat kamu. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dikasih kesehatan, umur yang berkah, kemudian kesempatan buat berbahagia di dunia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dikasih ketenangan juga, rezeki yang berkah, kemudian hubungan-hubungan yang diberikan kemudahan sama Allah untuk makin lah. Soalnya di episode kali ini aku mau bahas tentang hubungan lagi, tapi lebih dalam lagi gitu loh. Soalnya kan kalau episode kemarin tuh kita sempat bahas kalau hubungan yang sehat itu kuncinya komunikasi, mbak, saling memahami, terus mau saling dengar gitu. Nah, tapi ada satu pertanyaan nih, ini menarik banget ya. Apa iya hubungan sehat itu nggak ada berantem-berantemnya? Slow gitu loh. Soalnya kan banyak orang yang menganggap kalau pasangan yang sering cekcok itu hubungannya pasti bermasalah itu bentar lagi tuh pasti itu bentar lagi gitu kan. Dan sebaliknya kalau ada pasangan yang adem ayem, gak pernah ribut, itu artinya hubungannya bahagia sekali. Tapi apa iya gitu loh? Kalau menurut aku sih nggak mesti juga ya, karena aku tuh malah sering nemuin pasangan yang kelihatannya tenang-tenang aja gitu ya, nggak pernah upload keributan, nggak pernah buat status galau atau denger cerita masalah-masalah apa gitu kan, tiba-tiba pisah gitu ya. Orang-orang pada kaget gitu kan, loh kok bisa gitu, bukannya mereka tuh adem ayem terus, nggak pernah ada masalah gitu. Ternyata yang adem ayem itu bukan karena nggak ada masalah, tapi karena masalah-masalah yang dipendam semua gitu loh, nggak pernah dibahas, nggak pernah diselesain. Sedangkan ada pasangan yang lain tuh yang mungkin kadang ribut, kadang lempar gelas, mungkin ada ya, kadang juga adu pendapat, ngambek-ngambekan, perengat-perengut gitu. Tapi habis itu ngobrol lagi, guyon lagi, ketawa lagi, jalan-jalan lagi, nyari solusi lagi, nyari duit bareng lagi gitu. Malah kalau menurut aku hubungan yang kayak gitu itu biasanya malah kelihatan yang lebih sering lebih awet gitu loh. Lah kok bisa gitu ya? Soalnya mereka berdua ini nggak lari dari masalah, tapi mereka ngadepin masalah itu duduk bareng-bareng gitu loh. Jadi teman-teman di sini pengen banget aku ngelurusin satu hal. Aku nggak ngajarin kalian buat berantem ya, bukan ya. Kalau semua masalah itu bisa diselesaikan dengan omongan yang apik-apik, yang bagus-bagus, ya itulah yang paling baik gitu loh. Itulah yang paling apik. Tapi namanya hidup ini kan nggak sesederhana itu ya. Bayangin aja, ini ada dua orang ini ya, dibesarkan dari keluarga yang beda, cara didiknya beda, sifatnya beda, kebiasaan beda, adat istiadatnya juga beda, cara ngelola uang atau segala macam juga beda, cara nunjukin rasanya juga beda. Ya masa semuanya bakalan sepakat terus kan? Enggak, pasti ada perbedaan ya enggak. Kadang yang satu lebih senang ngomong langsung, yang satunya lebih senang kalau ada masalah tuh milih diam adem kayak kulkas gitu kan. Yang satunya pengen cepat kelar, barber, yang satunya butuh waktu buat mikir tak mikir dulu ya, santai, merokok dulu say. Nah, kalau dua-duanya tuh keras kepala ya mesti bakal ada gesekan, benturan gitu loh. Dan benturan itu ya wajar menurut aku ya. Karena yang nggak wajar itu kalau ada masalah itu dipendem sampai bertahun-tahun. Akhirnya apa? Hubungannya nggak rusak karena pertengkaran, tapi rusak karena rasa kecewa yang udah numpuk terus tadi. Kadang orang tuh udah bilang kan, aku terus capek mas. Padahal yang bikin capek itu bukan masalah besarnya, tapi ya karena mungkin masalah yang cilik-cilik, yang kecil-kecil, yang nggak pernah diselesaikan. Makanya jangan takut ngomong gitu loh, jangan takut beda pendapat. Yang penting tuh apa? Carane gitu. Cak mana becarona, nggak usah takut kita tuh beda pendapat sama pasangan. Nah terus mbak, biar kita tuh nggak berantem, apalagi sampai keterusan lempar gelas piring kayak gitu kan. Ada kan orang kebablasan kalau udah ngamuk, emosi gitu ya. Ya kalau dari saya sendiri, aku punya beberapa hal yang menurut aku tuh penting. Yang pertama gitu, kita harus ingat dan percaya kalau pasangan itu bukan musuh kita. Kadang kalau kita lagi emosi ya itu tadi, yang pengen kita dapatkan itu cuma satu, menang. Pokoknya aku yang bener, pokoknya dia harus ngalah, aku nilai yang paling bener. Padahal kalau salah satunya yang menang nih ya misalnya, tapi kan hubunganmu yang kalah. Nah, terus apa sih menang? Nggak ada yang menang. Yang rugi malah mereka berdua. Yang kedua, kalau lagi emosi tinggi, jangan diterusin ngomongnya, ngocehnya gitu. Percaya deh, orang kalau lagi ngambek itu pikirannya lagi nggak jernih ya. Jadi mulut atau lidahnya tuh lebih cepat ketimbang sama otaknya mikirnya tuh. Lidahnya tuh mau ngomong apa terserah, mau itu melukai atau nggak kepikiran. Kenapa? Otaknya lagi lemot gitu loh. Nah akhirnya yang keluar tuh tadi nada-nada yang menyakiti gitu loh. Enak kalau nada-nadanya tuh nada lagu-lagunya Rosa, Afgan yang ganteng mungkin kan, enak kan.
penyanyi papan atas. Nah ini nih tembung-tembung lagu sing ngelarani hatiku. Ya, jadi nggak salah kok kalau misal kita ngomong, wes, ayo ngadem dulu mas, duduk dulu, ganti baju dulu, makan dulu yuk, nah, atau kita keluar dulu yuk, nah, nanti kalau udah tenang kita lanjut ngobrol lagi ini. Jadi bukan kita tuh lari dari masalahnya. Nah, ini namanya mengontrol emosi. Ini perlu banget ini. Baik pasangan cewek maupun cowok harus pinter-pinter yang namanya kontrol emosi. Kalau si cewek lagi emosian, yang cowoknya bisa ngademin. Cowoknya lagi emosian, ceweknya bisa ngademin. Terus yang ketiga, bahas satu masalah aja. Ini yang sering sering sekali terjadi ya. Awalnya cuma bahas telat pulang. Lah kok tiba-tiba nyambung ke masalah tahun kemarin, terus nyambung ke masalah mantan, masalah mertua, nyambung perihal awal-awal nikah. Ya nggak bakal selesai. Aduh. Wes ya Mbak, Mas. Nah, terus yang keempat, jangan gengsi minta maaf. Minta maaf itu bukan tanda kalau kita tuh kalah, tapi tanda kalau kita ngerasa hubungan itu lebih penting loh dari egomu. Apalagi buat cowok-cowok ya, minta maaf tuh pasti gengsi banget ya Mas ya. Dan kadang yang buat hubungan awet itu bukan karena kita tuh gak pernah buat salah gitu loh, tapi ya karena dua-duanya tuh mau ngaku salah gitu loh. Dan terus yang terakhir, jadi jangan sampai hubunganmu tuh adem ayam gitu loh ya, tapi ya adem ayamnya tuh karena wes capek, aku wes nyerah gitu loh Mbak gitu loh. Nah ini yang paling mengerikan, gak ribut, gak ngomong, gak protes, gak ngeluh. Jadi bukan karena bahagia gitu ya, gak ada keributan, gak ada obrolan, gak ada protes, gak ada ngeluh, tapi karena udah gak pada peduli gitu loh. Karena udah enggak ada tenaga buat memperjuangkan itu. Buat apa loh? Buat apa Mbak? Udah capek aku Mbak. Nah ini yang harus diwaspadai teman-teman. Jadi hubungan yang sehat itu bukan hubungan yang gak pernah diterpa masalah. Pasti ada masalah, ini hidup men gitu loh. Hidup tuh capek, kalau gak mau capek udah gak usah hidup lah. Hidup tuh pasti capek, ketemu sama manusia yang berbagai karakter yang kita hadepin gitu loh. Jadi hubungan itu ya pasti ada masalahnya. Dan kita berdua tuh harus tetap mau duduk bareng, ngadepinnya bareng, belajarnya bareng, saling memperbaiki bareng. Ya mungkin kalau misalnya hari ini kamu sama dia lagi berantem, dia buat nopo-nopo nggak apa-apa. Berantem nggak mesti jadi tanda hubunganmu tuh bakalan bubar. Nggak usah takut beda pendapat ya. Yang penting setelahnya berantem gitu, masih mau mendekat, masih mau ketawa, masih mau makan bareng, masih mau ngomong, masih mau merangkul gitu loh. Jadi ayo masalah ini mas kita selesaiin bareng-bareng ya mas. Soal niki opo ngomong. Jadi soal tujuan hubungan itu bukan kita tuh mencari siapa yang paling benar ya, tapi mencari cara gitu. Ini cara ya, mencari cara biar dua orang ini tuh tetap bisa jalan di jalan yang satu tujuan ya, alias tujuan yang sama, goals yang sama. Aku pengennya sama kamu terus, kita bareng-bareng terus, dan semoga Allah selalu menjaga rumah tangga kita dan dilembutkan hati ini. Kalau misalnya pas lagi ngamuk, lagi emosi, terus mudah-mudahan dikuatkan lidah ini tuh biar nggak nyakitin hati pasangan kita atau hati orang lain ya. Dan juga mudah-mudahan kita dikasih pasangan yang terus mau belajar bareng sampai tua kakek nenek. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah. Dan thanks buat teman-teman yang mungkin udah mau mendengarkan hal ini gitu ya, karena aku di umur segini teman-teman aku tuh banyak yang bercanda, berjuja, keren gitu. Jadi kalau menurut kalian pembahasan ini ada manfaatnya, ya mudah-mudahan ada manfaatnya sih. Moga dibagikan ke orang-orang yang teman-teman sayangi gitu ya, mungkin ke pasangannya atau ke temannya yang lagi ada problem gitu kan, biar ada masukan. Dan insya Allah siapa tahu dari hal sederhana ini mungkin ada hubungan yang bakalan batal untuk hancur karena dua orang ini milih untuk ngobrol daripada milih untuk pergi dari masalahnya gitu. Jadi hadapin bareng-bareng ya. Mungkin itu aja bisa aku sampaikan. Aku pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you.